wabarakatuh. Seperti biasa di sini saya akan membahas tentang soal SBMPTN sekarang, yaitu kita temanya di Kita akan bahas soal yang pertama, yaitu diorit dikategorikan sebagai batuan beku dalam intermedia karena kristalnya A halus, B kasar, C campuran, D kristal, E amorf. Jawabannya adalah intermedia merupakan salah satu jenis batuan beku berdasarkan kandungan kimianya berupa silika sebesar 50-60%, yang artinya tidak terlalu usam maupun basah. Diorit tergolong sebagai salah satu batuan beku karena proses pembekuannya berlangsung di sekitar dapur magma atau di dalam. Hal ini menyebabkan batuan tersebut memiliki tekstur kristal yang berukuran sebesar dengan tekstur kasar, sehingga jawaban yang tepat untuk soal di atas adalah B, yaitu kasar. Yang kedua yaitu perubahan warna dapat pada telaga atau danau, kawah, gunung api terjadi sebagai akibat A. perubahan suhu air, B. fluktuasi intensitas sinar, C. pertumbuhan alga tertentu, D. perubahan kandungan gas, E. peningkatan keasaman. Pembahasannya adalah danau kawah merupakan massa air danau yang menutupi permukaan suatu gunung api. Contoh dari danau ini di Indonesia adalah Danau Toba dan Kawah Putih. Kondisi fisik dan kimia dari danau kawah memiliki pH yang sangat rendah, yaitu 0-2%, yang mana sangat beracun bagi beberapa makhluk hidup. Warna danau dipengaruhi gas belerang. Gas yang keluar dari kawah akan larut dan bereaksi dengan air dan mineral yang mengakibatkan perubahan warna. Sehingga jawaban yang tepat untuk pertanyaan di atas adalah D. perubahan kandungan gas. Soal yang ketiga yaitu gerakan air di permukaan laut tidak hanya disebabkan oleh gerakan angin yang bertiup di atasnya, tetapi dipengaruhi juga oleh faktor A. letak bintang, B. topografi dasar laut, C. massa air laut, D. kecepatan arus laut, E. densitas air laut. Pembahasannya adalah pengaruh arus air laut diantaranya angin bergerak dari tekanan udara tinggi ke tekanan udara rendah. Nah, pergerakan angin tersebut juga mengiring arusan laut ke daerah yang memiliki tekanan udara yang lebih rendah. Salinitas atau kadar garam, jadi arus laut bergerak dari yang salinitas tinggi ke salinitas yang rendah, atau bisa juga di suhu yang rendah ke suhu yang lebih tinggi. Hal ini bisa terjadi karena adanya perbedaan densitas air laut. Gerakan rotasi bumi, faktor ini jelas mempengaruhi arus laut karena arus laut bergerak searah dengan rotasi bumi. Gravitasi, di mana gravitasi berhubungan dengan pasang surut air laut. Hal ini karena pasang surut disebabkan pula oleh pengaruh gaya tarik bulan dan matahari terhadap bumi. Nah, dari faktor-faktor di atas dapat disimpulkan, jika gerakan air di permukaan laut dipengaruhi oleh faktor, maka jawaban yang benar adalah D, densitas air laut. Soal yang keempat yaitu faktor utama yang menyebabkan sering terjadinya gagal panen adalah A. kondisi iklim sering berubah, B. tindakan persediaan pupuk, C. saluran irigasi tidak tersedia, D. bibit tanaman non unggul, E. teknik pengelolaan tradisional. Pembahasannya adalah faktor utama yang menyebabkan gagal panen adalah kondisi iklim sering berubah. Mengapa? Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya musim yang tidak menentu yang dapat merusak vegetasi pertanian, sehingga jawaban yang tepat untuk pertanyaan di atas adalah A. kondisi iklim sering berubah. Soal yang kelima yaitu pusat pertumbuhan yang biasanya terdapat di dataran rendah. Meskipun demikian, kota Bandung yang berada di dataran rendah tinggi maupun menjadi pusat pertumbuhan bagi Provinsi Jawa Barat adalah A. aksesibilitas transportasi antara daerah tinggi, B. dana alokasi pembangunan dari pemerintahan pusat besar, C. pemindahan sumber daya manusia ke pusat pertumbuhan, D. adanya potensi sumber daya alam bernilai ekonomi, E. memiliki banyak objek wisata yang menarik.
Maka jawaban yang tepat adalah umumnya wilayah dataran rendah memiliki aksesibilitas transportasi yang lebih baik dan mendorong wilayah tersebut menjadi pusat pertumbuhan. Meskipun begitu, berarti wilayah dataran tinggi tidak memiliki kesempatan untuk menjadi pusat pertumbuhan selama wilayah tersebut mampu menyediakan aksesibilitas yang baik. Maka wilayah tersebut berpotensi menjadi pusat pertumbuhan. Salah satunya adalah Kota Bandung. Kota ini menjadi pusat pertumbuhan karena dorongan perkembangan layanan pendidikan, industri, dan pemerintah. Nah, berdasarkan pembahasan di atas, Bandung mampu menjadi pusat pertumbuhan bagi Provinsi Jawa Barat karena aksesibilitas transportasi antara daerah tinggi, sehingga jawaban yang tepat adalah A. Cukup sekian penjelasan SBMPTN dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.